Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini saya akan membahas tugas minggu 10 Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Dia Permatasari, NIM 20043082, jurusan akuntansi. Pada minggu ini saya akan membahas 4 pertanyaan yang akan dibahas satu persatu nantinya. Pada jawaban pertanyaan diskusi 15.1 buku Roni, pada beberapa perusahaan sistem penggajian dan MSDM dipisahkan karena integrasi itu umumnya tidak layak menggunakan teknologi pemrosesan data awal. Selain itu, banyaknya perusahaan dan karyawan mereka menjadi terbiasa memiliki data pengujian yang diproses oleh fungsi akuntansi dan data pribadi yang diproses oleh fungsi hubungan manusia. Sekarang teknologi informasi modern membuat integrasi menjadi lebih layak. Karyawan di beberapa perusahaan masih suka menolak saran untuk perubahan karena mereka nyaman dengan cara dalam melakukan hal ini. Karyawan dalam fungsi akuntansi dan personalia sangat mungkin merasakan beberapa tingkat kepemilikan data mereka, dan hal ini dijauhkan ketika pengendalian data-data tersebut ditransfer ke fungsi basis data terpusat. Adapun beberapa sebab untuk mengintegrasi sistem personalia dan MSDM adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi akan meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan akses ke lebih banyak data relevan yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan karyawan. Yang kedua, hal ini logis karena kedua sistem mengatur entitas yang sama, yaitu karyawan. Yang ketiga, dengan mengurangi anggapan bahwa fungsi organisasi tertentu memiliki kepemilikan seperangkat data tertentu, ini harus menyediakan akses data yang lebih baik. Selanjutnya, hal ini dapat memfasilitasi pengambilan dan pemanfaatan data karyawan ketika data yang diperlukan seharusnya diperoleh dari basis data. Hal ini dapat memfasilitasi proses pembaruan data karyawan karena proses pembaruan tunggal akan menggantikan dua proses pembaruan terpisah. Yang selanjutnya, memusatkan administrasi data karyawan di bawah pengendalian software berbasis data. Hal ini dapat meminimalisir atau mengurangi biaya penyimpanan data identik dalam dua basis data berbeda. Hal ini dapat mengurangi kebingungan yang mungkin sebaiknya muncul ketika kedua basis data yang berbeda menggunakan pengertian data yang berbeda atau melaporkan nilai yang berbeda untuk data barang yang sama. Pertanyaan diskusi 15.2. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan hal tersebut? Berikan alasannya. Relevansi laporan keuangan dapat diartikan bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian dalam proses pengambilan keputusan yang laporan keuangan tepat dan ekonomis. Hal tersebut belum berfungsi dengan baik jika belum memperlakukan sumber daya manusia sebagai bagian dari aset. Namun, akuntansi konvensional memperlakukan sumber daya manusia sebagai biaya dibandingkan dengan aset. Selanjutnya, pertanyaan diskusi 15.4. Ancaman-ancaman lainnya yang berkemungkinan untuk terjadi adalah: yang pertama, tidak bekerja atau bekerja kurang produktif dibandingkan jika karyawan bekerja di tempat. Yang kedua, resiko keamanan seperti karyawan tidak secara proaktif memelihara antivirus dan praktik manajemen yang tepat, atau tidak melindungi atau mencadangkan data mereka secara memadai. Yang ketiga, penggunaan perangkat keras perusahaan yang tidak semestinya, misalnya seperti perjudian, mengunjungi situs-situs web pornografi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, peningkatan risiko kehilangan kerahasiaan dan privasi jika data sensitif disimpan di komputer jarak jauh. Penyimpanan jarak jauh tersebut juga dapat melanggar peraturan privasi. Pengendalian apa yang dapat mengurangi risiko dari ancaman tersebut? Software dihadirkan untuk memungkinkan perusahaan mengawasi karyawan termasuk apa yang mereka lakukan di internet.
Perusahaan dapat meminta karyawan telecommuting untuk masuk ke jaringan perusahaan mereka dan menyimpan semua file yang terkait dengan pekerjaan di jaringan perusahaan dan bukan di mesin rumah mereka. Koneksi VPN dapat dikonfigurasi untuk membatasi apa yang dapat dilakukan karyawan, seperti mencegah penyimpanan lokal data sensitif dan pembaruan wajib antivirus dalam perangkat lunak keamanan. Pertanyaan diskusi 15.6. Jenis perubahan lainnya termasuk perubahan nama, jumlah tanggungan, pemotongan tambahan sukarela, dan perubahan alamat. Apapun pengendalian yang harus diimplementasikan adalah izinkan karyawan untuk membuat perubahan aplikasi berbasis web yang tersedia di internet organisasi. Verifikasi blok tertutup menampilkan semua perubahan pada karyawan juga harus digunakan. Untuk memastikan validitas, autentikasi multifaktor harus diminta untuk memasukkan perubahan tersebut. Kontrol akses yang ketat harus diterapkan untuk melindungi database master. Kontrol detektif adalah untuk secara terpisah memberitahu karyawan tentang perubahan yang dibuat dan meminta konfirmasi bahwa itu paling. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.